Tapi benarkah para Islamis benar-benar mencoba mengambil alih Amerika? Atau kamu hanya sedikit dramatis, Meiraka? Kamu tahu apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku sendiri saja? Ini adalah video Sniko, seorang streamer besar yang mungkin sering ditonton oleh anak-anakmu. Allahu Akbar! Tidak! Tidak! Persetan denganmu! Ini adalah Republik Islam New Yorkistan! Islam akan ada di setiap rumah, insya Allah. Seluruh dunia akan menjadi Muslim. Selamat datang di New Yorknya Ibu Doni. Ini jawabannya. Tidak, mereka tidak mencoba menguasai Amerika. Mereka mencoba menguasai seluruh dunia. Kamu lihat kotanya. Kamu lihat seperti apa kotanya. Insya Allah, kotamu juga akan terlihat seperti ini. Kabar baiknya adalah, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan menguasai. Karena kita terdidik dan kita akan melawan. Tapi bukan hanya Sniko saja, teman-teman. Ayo, kita tonton pemuda luar biasa ini. Ingin memberlakukan larangan terhadap Muslim. Dia ingin memberlakukan larangan terhadap Muslim. Katakan padanya, ini bukan negaramu untuk melarang siapapun. Ini adalah tanah Allah. Karena setiap tanah adalah tanah Allah. Dan ada Muslim di sini, yang ada di sini, yang akan tetap di sini. Di sini maksudnya di Amerika ya? Dan kalau kamu tidak suka, saya sarankan dia pergi ke tempat lain. Tapi saya tidak tahu dia akan pergi ke mana. Kalau dia kembali ke Eropah, di sana banyak Muslim. Saya baru saja ke sana. Kamu pergi ke Afrika, kamu pergi ke Amerika Selatan, kamu pergi ke Tiongkok, kamu pergi ke Malaysia, kamu pergi ke Jepang, kamu pergi ke Antartika, di sana ada Muslim. Tidak di Jepang, jangan khawatir. Jadi saya ingin memberikan saran, jika dia ingin pergi ke tempat yang tidak ada Muslimnya, saya sarankan dia pergi ke neraka. Dan ketahuilah bahawa Nabi kita SAW telah memberi kabar gembira kepada kita bahawa agama Islam ini akan masuk ke setiap rumah. Setiap rumah. Nabi SAW dalam hadis sahih, beliau memberitahu kita umat ini, jaminan bahawa umat ini akan menjadi pemenang. Dan mereka yang mencoba mengalahkan mereka tidak akan berhasil. Oke, itu dia. Ada orang seperti itu. Dan sekarang, kalau kamu mau bilang ke aku, Mira, tapi itu kan orang agama yang sudah tua. Bagaimana kalau dibilang itu bukan hal yang lazim? Bagaimana dengan pria yang kuliah di universitas ini? Kematian? Tidak, 100% tidak. Peduli berapa banyak pasukan yang melawan saya. Tidak peduli semua itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dari semua itu. Dan saya akan terus bertahan di jalan ini sampai saya mati. Karena saya tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemenangan kepada saya. Allah alaihi wasallam menjanjikan kita. Sama seperti Jalut, lihatlah jumlah yang kita miliki. Mungkin jumlah kita hari ini lebih besar, hampir 2 miliar, tapi kekuatan kita sangat lemah. Dan kita melihat kekuatan-kekuatan yang sebenarnya mengancam kita, dan kita takut kepada mereka. Padahal mereka, kita bilang mereka punya terlalu banyak persenjataan. Mereka punya terlalu banyak kekuatan. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Daud alaihissalam tidak mengatakan itu. 300 prajurit bersama Daud alaihissalam di Korun juga tidak mengatakan itu. Mereka berkata kemenangan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami tahu kami akan menang. Dan jika kami mati, kami akan mati dengan bahagia karena kami mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kami menang, kami mendapatkan kedua-duanya. Kita mendapatkan keridhaan Allah dan kita menang. Kita meraih kemenangan. Tidak masalah seberapapun kita telah dikalahkan hari ini. Tidak masalah seberapa putus asa kita hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji dan beliau bersabda, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kemudian akan ada khilafah berdasarkan metode kenabian. Aku tahu kita tidak mengerti setengah dari apa yang dia bicarakan, karena dia terdengar seperti tersedak dan muntah. Tapi yang dia coba katakan adalah, teman-teman, jangan khawatir, bergabunglah dengan tentara Allah, karena kita sudah dijanjikan akan menang. Yang pada dasarnya berarti menjadi jihadis Islamis ya. Di sebuah universitas Amerika ya. Islam. Rasulullah SAW menjanjikan hal ini. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan menjadi salah satu dari mereka yang berusaha untuk menegakkannya? Atau apakah kamu akan seperti para prajurit yang minum dari sungai lalu pergi? Atau apakah kamu akan seperti para prajurit yang berdiri di depan Jalut dan mereka berkata, "La quwwata lana al-yawma bi Jalut wa Jalutihi." Kita tidak punya kekuatan untuk melawan Jalut. Lihat pasukannya. Kita tidak punya kekuatan. Kita tidak punya kekuatan. Akankah kamu tetap bertahan di jalan ini dan mendapatkan ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat? Oke, jadi ini di University of Illinois Chicago, Muhammad menjanjikan bahwa khilafah Islam akan ditegakkan di bumi dan kita akan berjuang serta mati demi tujuan itu. Ya.
Jadi, dan Baramawi telah memposting bahwa Trump seharusnya tidak hanya berhenti pada mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Dia seharusnya berhenti memberikan kewarganegaraan sama sekali. Kecuali, loyalitas mutlak seseorang kepada Amerika Serikat bisa dibuktikan. Orang ini sama Amerikanya dengan saya, Marshy. Dan dia menganggap dirinya bagian dari umat muslim. Dan Amerika adalah musuh. Namun seseorang seperti dia memegang paspor Amerika Serikat dan bisa memilih orang-orang yang akan menentukan masa depan Amerika. Ini tindakan bunuh diri. Sulit untuk tidak setuju dengan Mudan. Sulit untuk tidak setuju. Dan sekarang cuplikan luar biasa ini dari Indiana. Indiana kan? Kalian tahu itu di Amerika kan? Kata-kata Khalid bin Walid, apa yang dia tulis kepada Raja Persia. Apa yang dia katakan? Dia berkata, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dari Khalid bin Walid kepada Raja Persia masuk Islam. Dan jika tidak, maka bayarlah jizyah. Dan jika tidak, maka sungguh aku akan membawa kepadamu suatu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kamu mencintai kehidupan. Wow. Kamu bisa merasakan siapa yang mencintai kematian seperti kamu mencintai kehidupan. Aku tidak tahu apakah aku bisa menemukan deskripsi yang lebih baik sendiri jika aku mencoba. Kamu bisa merasakan kehormatan. Bahwa kalian tahu betapa kalian mencintai istana-istana kalian dan semua barang mewah kalian. Ya, semua barang yang kalian cintai, mereka juga menyukainya. Tapi tidak seperti kalian. Mereka lebih mencintai kematian daripada kalian mencintai kehidupan. Maksud saya, kalian tidak bisa main-main dengan orang seperti itu. Dan begitulah cara dia berbicara kepada orang-orang terkuat di dunia. Itu benar-benar luar biasa. Jadi, kalian harus bertanya-tanya. Pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita sendiri saat kita mempelajari kehidupan Nabi SAW hari ini adalah apa? Apa tujuannya? Apa tujuan mempelajari kehidupan Nabi SAW? Apakah kita di sini hanya untuk mendengarkan sebagai hiburan seperti menonton acara televisi saja? Atau apakah kita di sini untuk mendengarkan agar bisa mengikuti jejak sang kekasih seperti yang dikatakan, dan mengikuti jejak sang kekasih SAW dengan teguh bahkan di tengah badai yang paling berat sekalipun? Kamu mengerti apa yang dia katakan di sini? Aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya. Dia sedang mencoba memberitahu orang-orang. Ya, kamu harus lebih mencintai kematian daripada mencintai kehidupan. Oke, itulah yang sedang dia coba sampaikan. Sekarang, jika kamu salah satu dari orang-orang yang bertanya-tanya pada diri sendiri, oke, jadi ada sekelompok orang gila di luar sana yang mengatakan hal-hal seperti ini. Tapi apa sebenarnya pengaruhnya? Kamu perlu memahami bahwa mereka sebenarnya berhasil melakukannya. Dan bagaimana mereka melakukannya? Nah, dengan bergabung bersama kaum kiri bodoh yang bersedia memilih mereka karena mereka sangat mencintai kaum minoritas yang suka berperan sebagai korban, karena tentu saja itulah yang mereka lakukan. Mereka pura-pura. Mereka berpura-pura seolah-olah ini akan memberi kebebasan beragama. Padahal sebenarnya ini tentang penaklukan. Dengarkan apa yang dikatakan pria ini. Dan kaum kiri pada dasarnya berkata, kamu tahu, kami menyambutmu. Kamu tahu, meskipun dengan keberagamanmu, atau pandangan anehmu, atau apapun itu. Tapi tentu saja, itu disertai kompromi. Dan komprominya adalah, tentu saja, ada sekelompok orang yang bersedia membiarkan kita masuk secara politik. Sehingga kita bisa menggunakan mereka untuk mengambil kekuasaan. Tapi tunggu dulu. Kita tidak bisa begitu saja menerima mereka dan berterima kasih atas apa yang mereka lakukan. mereka juga mengharapkan Anda untuk menerima mereka dan pandangan mereka. Dan mungkin kita bersedia menoleransi secara politik, tapi kita tidak bisa menoleransi secara moral. Inilah yang secara harfiah akan menjadi jihad kita. Kamu dengar itu? Kita mungkin bisa menoleransi mereka secara politik, karena kita membutuhkannya. Tapi kita tidak bisa menoleransi mereka secara moral. Dan inilah inti dari jihad kita. Kamu tahu apa arti jihad? Dan kalau kamu tidak tahu, demi Tuhan, silahkan cari di Google. Untuk berjuang dalam pertempuran. Jika kita memahami bahwa yang diminta dari kita bukanlah penerimaan, melainkan sekedar toleransi politik. Saya pikir itu adalah kompromi yang dapat diterima dalam Islam. Kita bisa mentoleransi kekufuran dalam kehidupanmu. Kita tidak bisa mentoleransinya secara moral. Ada perbedaan antara keduanya. Kamu tentu paham ini. Secara politik, lakum dinukum waliyadin. Ini adalah fase Mekah. Kamu lakukan apa yang kamu lakukan. Tapi jangan harap aku akan mengatakan bahwa menyembah selain Allah itu bisa diterima. Kamu boleh menyembah selain Allah, dan itu adalah kebebasanmu di negeri tempat kita tinggal ini. Oke, tapi jangan paksa aku untuk mengatakan bahwa aku menganggap menyembah selain Allah itu diperbolehkan. Bagi kalian yang belum tahu, ada dua jenis Quran yang berbeda. Ada Quran yang digunakan ketika Islamis belum berkuasa, di mana mereka hanya membicarakan tentang bagaimana cara mendapatkan kekuasaan. Dan kemudian ada Quran yang digunakan setelah mereka berkuasa, di mana mereka membicarakan tentang orang-orang kafir, kamu tahu. Jadi inilah ideologi yang dipakai ketika kamu sedang berusaha mengambil alih, tapi belum sampai di sana. Kamu menerima mereka secara politik tentu saja. Kamu tidak menerima mereka secara ideologis atau moral. Kamu hanya menerima mereka secara politik agar bisa memanfaatkan mereka. Sekarang, inilah masalah yang sedang kita hadapi sekarang.
Sampai sejauh mana kita harus melakukan apa yang disebut kompromi? Dan tentu saja, seperti yang kamu tahu, pendirian saya rasa sudah cukup jelas bahwa kita bukan kiri maupun kanan. Kita bukan, kamu tahu, liberal atau konservatif. Kita punya nilai-nilai kita sendiri. Dan saya mengatakan ini karena Islam bukanlah agama. Ini adalah gerakan politik. Ini bukan kiri, ini bukan kanan, ini bukan atas, ini bukan bawah. Ini bukan konservatif, ini bukan liberal. Ini adalah hukum syariah. Saya rasa tidak benar jika kita berpihak pada satu kelompok melawan yang lain. Tapi masalahnya, setidaknya di Amerika, mungkin di Eropa, situasinya berbeda. Kita tidak memiliki masa kritis yang cukup untuk benar-benar membentuk partai independen kita sendiri. Sekarang, dalam konteks politik, kita ingin memotivasi orang-orang berlatar belakang Yahudi untuk meninggalkan Zionisme. Kita harus memotivasi mereka. Selalu kembali ke situ. Aku tidak tahu bagaimana mereka, aku tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Mereka selalu berhasil membawa-bawa orang Yahudi ke dalamnya karena mereka takut pada mereka. Itulah kenyataannya. Bagaimanapun, aku tidak tahu apakah aku sudah meyakinkanmu. Jika belum, kamu bodoh. Jika sudah, bagus. Selamat dan selamat datang di perlawanan. Dan terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.